Shalom, selamat bertemu kembali dengan saya Agus Widodo di dalam penyuluhan agama Kristen pada hari ini tanggal 18 Juli 2020. Masih di dalam platform YouTube yang kita pakai sebagai sarana bagi kita untuk belajar firman Tuhan, tidak mengurangi cinta kita kepada firman Tuhan, tapi justru membuat kita semakin bergairah di dalam mengasihi Tuhan lewat firman Tuhan. Puji nama Tuhan, saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat dalam satu perikop Alkitab di dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Dalam kitab Hagai pasal yang kedua ayat 1 sampai dengan 10. Puji nama Tuhan, saya akan membacakan buat kita semua. Hagai pasal yang kedua ayat 1 sampai 10. Begini cerita firman Tuhan. Dalam bulan yang ketujuh, pada tanggal 21 bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai. Bunyinya, katakanlah kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, dan kepada selebihnya dari bangsa itu demikian. Masih adakah di antara kamu yang telah melihat rumah ini dalam kemegahannya semula? Dan bagaimanakah kamu lihat keadaannya sekarang? Bukankah keadaannya di matamu seperti tidak ada artinya? Tetapi sekarang kuatkanlah hatimu, hai Zerubabel. Demikianlah firman Tuhan. Kuatkanlah hatimu, hai Yosua bin Yosadak, imam besar. Kuatkanlah hatimu, hai segala rakyat negeri. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Kemudian saya akan loncat kepada ayat yang ke-10. Ya, mungkin ayat yang ke-9 ya, ayat ke-9. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula. Firman Tuhan semesta alam, dan di tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Puji nama Tuhan. Melalui pembacaan satu perikop Alkitab ini biarlah memberkati kita. Berbahagialah siapapun yang membacakan firman Tuhan. Dan saat ini saya akan memberikan satu judul supaya mempermudah kita memahami satu perikop ini, yaitu jangan tawar hati. Jangan tawar hati. Sebuah judul yang singkat, tetapi dengan judul ini semoga kita diberkati dengan renungan pembacaan firman Tuhan yang akan kita sama-sama teliti bersama-sama. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, latar belakang dari Hagai pasal yang kedua ini adalah setelah pembangunan bait suci selesai dibangun, beberapa orang menjadi tawar hati dan kecewa karena pembangunan bait suci yang mereka bangun sekarang ini bagi mereka itu tidak ada artinya. Tanda petik ya, tidak ada artinya dibandingkan dengan kemegahan pembangunan bait suci yang pertama yang dibangun oleh Raja Salomo. Allah membesarkan hati umatnya dengan memberikan janji. Allah memberikan janji kepada umatnya, ya. Jadi janji apa yang Allah berikan kepada umatnya? Tentunya itu yang pengen kita ketahui, bukan? Jika Allah berjanji, tentunya janji seperti apa? Janji yang seperti apa yang Tuhan maksudkan, ya? Yang pertama, Allah sendiri yang akan bersama-sama dengan mereka. Di ayat yang kelima ya, di ayat yang kelima, Allah sendiri yang akan bersama-sama dengan mereka. Saudara, Allah mendorong umatnya yang patah semangat untuk kembali bertekun dalam pembangunan bait suci. Allah paham dengan situasi yang mereka hadapi dan Allah peduli. Tuhan memberikan motivasi kepada mereka. Sampai 3 kali Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu, kuatkanlah hatimu. Karena orang beriman perlu memiliki tekad. Bagaimana aku harus kuat
Sementara firman berkata, kuatkanlah hatimu. Sehingga jika kita menguatkan hati kita, Allah turut bekerja, ya. Allah turut bekerja. Tuhan berkata, kuatkanlah hatimu. Kalau ayat ini kita tarik dalam kehidupan kita setiap hari, Bapak Ibu Saudara, begitu kita menguatkan hati kita, karena dasarnya kita yakin, ya, dasarnya kita yakin bahwa kekuatan itu bukan berasal dari diri kita sendiri. Sebab kalau kekuatan itu berasal dari diri kita sendiri, maka kita tidak akan bisa menang. Siapapun diri kita tidak akan bisa menang, ya. Tetapi jika kekuatan itu dari Allah, jika Allah sendiri yang memberi kepada kita kekuatan, maka kekuatan di dalam diri kita itu memampukan kita melewati masa-masa, katakanlah masa-masa sulit. Itu yang paling penting, ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kekuatan itu bukan didapat oleh karena kita mampu, oleh karena bisa, tapi oleh karena Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Biarlah kekuatan Allah itu yang memberkati kita di masa-masa seperti sekarang ini. Sebab kita melihat bahwa banyak hal di luar sana, apalagi kita melihat pandemi virus corona itu begitu luas jangkauannya, sehingga menyerang siapapun, ya, entah itu orang percaya maupun orang yang tidak percaya. Dalam semua bidang, dalam semua segi, membuat orang jadi rapuh. Bila orang itu dalam keadaan terjepit, tidak bekerja, tidak ada penghasilan, dan itu membuat orang menjadi putus asa, lemah imannya, dan banyak hal, sehingga hanya satu yang kita perlukan, yaitu kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita percaya bahwa wabah atau pandemi virus corona ini segera berlalu, ya, segera berlalu. Itu yang kita rindukan, itu yang kita inginkan. Tapi selama kita masih dalam suasana pandemi seperti sekarang ini, satu hal yang harus kita mohon kepada Tuhan adalah minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita diberikan kekuatan dan kita tidak sampai meninggalkan iman kita. Kita percaya Tuhan itu memelihara hidup kita, toh? Tuhan memelihara hidup kita. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, janji apa yang diberikan Allah kepada kita, kepada umatnya? Yang kedua adalah Roh Allah akan berdiam di antara kita, ya. Pasal yang kedua ayat yang ke-6, berbicara kemuliaan Allah yang akan memenuhi bait suci itu, Allah akan berdiam di antara umatnya dalam sejahtera sebagai juru selamat yang mulia. Kita melihat di sini bahwa sebagaimana Kristus dia berperkara dengan orang Israel, dengan umat Allah, dengan umatnya sendiri, dalam menghadapi tekanan dari bangsa-bangsa yang membenci orang-orang Israel, Tuhan berkata bahwa Rohku akan diam di antara kamu. Kita melihat bahwa Roh Allah ketika ada di dalam umat-umat pilihan Allah, mereka akan kuat. Mereka akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Banyak contoh dalam kitab yang bisa kita temui yang menggambarkan bagaimana ketika Roh Allah itu hinggap, ya, Roh Allah itu masuk ke dalam seseorang yang Tuhan kehendaki, kemudian Tuhan pakai dia untuk pekerjaan Tuhan yang mulia. Banyak hal yang bisa kita petik dari tokoh-tokoh yang pada waktu itu dihinggapi, ya, maksud saya diterangi, dan kemudian roh Allah itu masuk ke dalam diri mereka dan mereka sangat kuat sekali. Nah, kalau kita tarik pelajaran itu ke dalam kehidupan kita sekarang ini,
Begitu pentingnya Roh Allah itu ya dalam hidup orang percaya. Roh Allah yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Tidak ada yang bisa menandingi keberadaan Roh Allah. Tidak ada yang bisa menandingi atau menyamai. Tidak ada. Sebab Roh Allah itulah yang terbesar. Dia adalah Allah sendiri. Dan dia mau tinggal menetap di antara kita pada masa kini juga. Percaya bahwa Allah itu memberi perhatian kepada kita. Jadi dia tidak melupakan, tapi dia justru mau tinggal. Dia mau tinggal di dalam kehidupan orang percaya. Dengan lemah lembut, Yesus berdiri di muka pintu dan mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, maka aku akan masuk mendapatkannya. Kita melihat bahwa Yesus, dia ingin masuk dalam kehidupan kita, bukan dengan cara mendobrak seperti orang pencuri atau seperti orang yang tidak mempunyai sopan santun, tapi dia mengetuk dengan lemah lembut. Barang siapa yang merespon ketukan pintu itu dan membukakan pintu, maka Yesus akan makan bersama-sama dengan mereka. Nah, kita melihat dari sini Bapak Ibu Saudara, Roh Allah mau berdiam dalam diri kita. Hanya jika kita mau merelakan dia masuk dalam hidup kita. Oleh sebab itu relakan atau bukakan hatimu, hatiku, hati kita semua supaya Roh Allah masuk dalam hidup kita, memimpin hidup kita, ya. Jadi saat ini dua hal itu biarlah menjadi berkat buat kita. Saya rindu bahwa melalui pemberitaan firman yang singkat ini boleh menjadikan berkat buat kita. Jadi jangan lupa bahwa Allah itu begitu baik. Pada saat kita menghadapi apapun dalam dunia ini, jangan tawar hati ya. Jangan tawar hati. Sebab apa? Sebab Allah bersama-sama dengan kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah mau tinggal dalam diri kita, mau nuntun langkah-langkah kita. Puji nama Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.